Warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik bukan? Ibu doakan semoga kalian semua sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu Nur Zahara yang akan mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia kepada kalian semua. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas tentang apa itu teks tanggapan, ya. Nah, apa sih teks tanggapan kritis itu? Jadi yang dimaksud dengan teks tanggapan kritis adalah teks yang berisi kritik tajam terhadap suatu hal yang mengenai kesalahan. Nah, biasanya terjadi jika ada debat. Nah, orang B memberi kritik kepada orang A karena apa yang disampaikannya kurang pas. Bisa disebut juga dengan menganalisa suatu pendapat. Kita harus menerima semua tanggapan yang diberikan oleh orang atau teman kita saat kita memberikan pendapat. Karena setiap tanggapan yang mereka berikan pasti ada alasan dan bisa membuat kita menjadi lebih baik. Nah, anak-anakku sekalian, apa saja sih ciri-ciri dari teks tanggapan kritis? Yang pertama, berisi tanggapan mengenai suatu fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kita, beserta fakta dan alasan yang menguatkan. Lalu dia memiliki 3 struktur dan mengandung kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan. Nah, struktur teks tanggapan terbagi menjadi 3 anak-anak. Nah, di dalam konteks ini berisi apa yang ditanggapi, di mana, kapan, peristiwa apa yang terjadi dalam konteks teks tersebut. Lalu yang kedua dinamakan dengan struktur deskripsi. Di dalamnya berisi apa dan bagaimana suatu realisasi bisa dihasilkan. Lalu yang terakhir ada penilaian. Di dalam struktur penilaian ini berisi apa yang kita pikirkan tentang sesuatu. Nah, anak-anakku sekalian, bisa kita lihat nih contoh teks tanggapan kritis dan strukturnya. Di sini ada teks tanggapan berjudul smartphone. Ya, sedikit Ibu bacakan. Smartphone atau telepon pintar adalah sebuah alat komunikasi yang canggih. Alat ini tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan pekerjaan aktivitas. Ya, misalnya Samsung, Advent, Asus, Lenovo, dan iPhone merupakan contoh smartphone yang tren saat ini. Nah, di paragraf pertama dan kedua ini strukturnya tentang evaluasi. Nah, kita baca ya, yang paragraf kedua. Canggihnya smartphone membuat para remaja juga turut andil untuk menggunakannya. Menurut mereka, smartphone adalah kehidupan mereka. Alat canggih ini sudah seakan-akan tidak bisa hilang dari kehidupan mereka. Nah, tadi seperti yang Ibu katakan bahwa di paragraf pertama dan kedua ini adalah termasuk evaluasi. Nah, sekarang kita lihat di paragraf ketiga. Namun, banyak orang tua yang tidak setuju anaknya menggunakan smartphone dengan alasan smartphone belum terlalu penting bagi anak remajanya. Juga, smartphone dianggap membawa dampak negatif bagi remaja karena smartphone dapat digunakan untuk melihat situs-situs dewasa, terlena bermain game, atau menggunakan sosial media. Ada juga orang tua yang setuju anaknya menggunakan smartphone dengan alasan smartphone dapat digunakan untuk mengakses aplikasi yang berbau pembelajaran yang bersifat positif. Ya, smartphone juga bisa digunakan untuk mencari teman-teman dan berkomunikasi secara jarak jauh. Nah, di dalam paragraf ketiga ini masuk kepada struktur deskripsi. Dan di paragraf terakhir masuk ke penegasan ulang. Di dalam paragraf terakhir, Ibu bacakan ya, sebaiknya kita memakai smartphone dengan cara yang aman, agar kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif dan juga dapat merugikan diri sendiri. Nah, ini masuk ke dalam penegasan ulang. Nah, bagaimana anak-anak semua? Paham kan dengan materi yang Ibu berikan kali ini? Ibu cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.